masuk dalam krisis ekonomi global atau Great Depression. Krisis ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jenis krisis ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti inflasi, deflasi, dan krisis finansial. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan masyarakat secara sekaligus. The Great Depression atau depresi besar adalah peristiwa krisis ekonomi yang melanda dunia antara 1929 hingga 1939. The Great Depression atau juga disebut krisis Malaysia bermula di Amerika Serikat kemudian menyebar ke beberapa negara. Pernahkah kalian berpikir bahwa kalian adalah generasi yang melewati periode paling bersejarah dalam jangka waktu 100 tahun ke belakang? Karena kalian adalah generasi yang merasakan dampak dari krisis akibat COVID-19. Meskipun dirasa berat, pengalaman bertahan dalam situasi sulit seperti ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan daya tahan dan daya juang menghadapi segala persoalan kehidupan. Peristiwa krisis ekonomi yang berdampak global paling bersejarah salah satunya adalah krisis yang dialami di Amerika Serikat. Krisis yang berlangsung lama tersebut terbilang cukup parah hingga terimbas kepada negara-negara lain di dunia. Padahal ekonomi Amerika Serikat sempat mengalami perkembangan yang begitu pesat pada tahun 1920-an dengan indikator peningkatan tajam pada kekayaan dan pada kurun waktu tahun 1920 sampai 1929. Namun, ekonomi di Amerika Serikat berubah drastis pada tahun 1929 ketika bank-bank di Amerika Serikat kesulitan modal akibat nasabah-nasabah yang memindahkan tabungan mereka ke pasar saham yang berpusat di New York. Depresi besar dunia menimbulkan situasi yang sulit untuk ekonomi di seluruh dunia, termasuk Hindia Belanda, terutama di perdagangan ekspor yang semakin menurun. Walaupun demikian, bunga dari utang luar negeri masih harus dibayar hingga berakibat pada impor barang-barang hasil menurun drastis dan masih tetap rendah selama Great Depression melanda pada tahun 1931 sampai 1935. Hal tersebut menimbulkan banyak kesulitan perekonomian di seluruh daerah jajahan. Kondisi ini juga menimbulkan bangkrutnya perusahaan-perusahaan perkebunan baik di Jawa maupun di Sumatera. Jika diurutkan, dampak utama dari depresi bagi Hindia Belanda adalah yang pertama, harga pasar semakin jatuh dan permintaan komoditas internasional menurun. Yang kedua, terdapat permasalahan dalam usaha tanaman perdagangan, khususnya gula dan karet. Yang ketiga, krisis keuangan yang terjadi di hampir seluruh pelosok negeri disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dan belanja negara. Hal ini mengakibatkan turunnya kesempatan kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat. Saat ini kita masuk dalam pokok pembahasan kedua, kisah wabah dan penyakit di Nusantara. Tahukah kalian wabah yang pernah terjadi di Indonesia? Sumber tertua yang mengisahkan wabah penyakit di bumi Nusantara adalah sebuah naskah lontar kuno yang dituliskan dalam Askara Bali dengan bahasa Jawa kuno pada tahun 1462 Saka atau 1540 Masehi. Naskah itu adalah naskah calon arang yang menjelaskan terjadinya wabah penyakit. Memasuki masa Islam dan masa kolonial, sumber sejarah yang dimiliki bangsa ini semakin lengkap dan rinci. Bahkan sumber sejarah tidak hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga dari catatan-catatan dan naskah-naskah asing. Sumber-sumber tersebut turut andil di dalam merangkai potongan-potongan kisah bangsa kita. Di dalam catatan para penjelajah juga diterangkan kisah wabah penyakit yang pernah terjadi di wilayah Asia Tenggara. Di antara beberapa sejarawan yang menjelaskan hal ini adalah Anthony Reid dalam buku berjudul Asia Tenggara dalam kurun Niaga 1450 sampai 1680. Dijelaskan bahwa hubungan perdagangan antar bangsa yang melalui jalur maritim dan perdagangan menyebabkan kemungkinan besar penyebaran berbagai penyakit. Sumber sejarah Portugis dan Spanyol juga menyebutkan bahwa penyakit cacar menjadi penyakit paling ditakuti di Asia Tenggara karena telah banyak penderitanya yang meninggal. Wabah cacar juga pernah melanda Maluku pada tahun 1558. Memasuki abad ke-20, sejarah Indonesia juga diwarnai
pangan yang terjadi akibat adanya Great Depression yang menyebabkan kesengsaraan rakyat terutama di Jawa. Krisis tersebut sekaligus menghambat aktivitas pertanian dan perekonomian sehingga banyak yang kelaparan dan menambah jumlah kematian. Indonesia pernah mengalami pandemi flu yang sangat menyengsarakan lebih dari 100 tahun yang lalu. Menurut Raffando, peneliti wabah flu Spanyol, teori awal mula merebaknya virus ini bermula dari Kansas, Amerika Serikat, hingga menyebar melalui mobilisasi tentara dan penduduk ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke wilayah Nusantara. Ia pun menyebut angka korban flu Spanyol di Nusantara sebanyak 1,5 sampai 4,37 juta jiwa di Pulau Jawa dan Sumatera saja. Influenza Komisi bentukan pemerintah Hindia Belanda melakukan terobosan penting untuk menghambat penyebaran wabah dengan penelitian ilmiah mengenai flu Spanyol. Mereka menyebarkan kuesioner ke berbagai dokter yang tersebar di Hindia Belanda untuk mengetahui dan mempelajari penanganan flu Spanyol dari berbagai daerah. Dari sinilah awal pemerintah kolonial merumuskan berbagai kebijakan penanggulangan pandemi yang kemudian berujung pada pembentukan influenza ordonansi pada tahun 1920. Selain melakukan tindakan pengobatan dan pencegahan, pemerintah juga melakukan edukasi dengan mengeluarkan terbitan terkait Indonesia kala itu. Sekian materi sejarah Indonesia tentang akhir masa negara kolonial Belanda yang di dalamnya membahas krisis ekonomi global atau Great Depression dan kisah wabah penyakit di Nusantara.